Kembali Sapa Indonesia Malam, saudara, sudah tersambung bersama saya, Hari Setiono, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Hari. Ya, selamat malam, salam sehat untuk semuanya dan tetap semangat, Mas Aiman. Salam sehat dan tetap semangat juga, Pak Hari. Pak Hari, saya ingin tanya dulu, Pak Hari, terkait dengan kebakaran terjadi Kejaksaan Agung. Tentu rasa prihatin kami semua karena kami peduli dan juga cinta terhadap Kejaksaan Agung tentu. Terkait dengan ini, Pak Hari, apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan sistem pencegahan kebakaran Kejaksaan Agung? Apakah ini sistemnya minus, sistemnya kurang? Ya, kami sedih, kami prihatin terhadap terjadinya kebakaran gedung utama kami yang merupakan salah satu ikon gedung yang kami tempati. Betul. Namun demikian, dengan berkobarnya api di gedung utama itu tentu tidak membuat semangat kami turun. Justru dengan adanya kejadian itu kami tetap semangat, menambah semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami tetap semangat bekerja. Terkait dengan pertanyaan itu, kami mendapat informasi, mendapat laporan bahwa gedung utama kami termasuk di dalam kawasan pemugaran. Artinya ada yang namanya kawasan cagar budaya. Kalau tidak salah, itu sesuai dengan keputusan gubernur ya, tahun 1973 kalau tidak salah, itu ada namanya kawasan pemugaran. Kemudian tahun 1993 itu kalau tidak salah, ada keputusan gubernur DKI untuk menunjuk cagar budaya terhadap gedung-gedung itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, perlakuan terhadap gedung-gedung baik itu cagar budaya maupun kawasan pemugaran itu sudah diatur di dalam peraturan daerah. Sehingga gedung kami yang kalau tidak salah sudah 58 tahun masuk di dalam kawasan itu tidak boleh dilakukan pemugaran atau perubahan. Soal pencegahan kebakarannya sistemnya bagaimana, Pak Hari? Ya, kami akan menjawab ke sana. Oleh karena itu, semua SOP yang terkait dengan pengamanan, keamanan gedung itu tentu sudah diatur sesuai dengan peraturan daerah. Sehingga semua sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan. Artinya sempurna sesuai SOP, setidaknya sesuai standar apa yang kemudian dimiliki sistemnya terkait dengan pencegahan kebakaran. Meskipun juga muncul pertanyaan, kalau sistemnya sesuai standar kok cepat sekali kemudian terbakarnya? Ini yang menjadi tanda tanya. Tidakkah pertanyaan ini juga sama yang ada di benak Kejaksaan Agung, Pak Hari? Ya, tentu kita semua boleh-boleh saja menduga-duga. Oleh karena itu, mari sabar, kita menanti aparat yang berwenang untuk menyelidiki apa penyebab dari kebakaran itu dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Aiman, termasuk kami sendiri kenapa begitu cepat dan lain sebagainya. Sabar dulu bahwa tim dari kepolisian sedang melaksanakan tugas. Artinya saya ingin garisbawahi Pak Hari bahwa wajar jika ada kejanggalan di sini, ada pemikiran kejanggalan karena sistemnya sempurna, standar, tapi kemudian terbakarnya begitu cepat. Ya, kita manusia tidak ada yang sempurna, Mas Aiman. Sistem sebaik apapun, kalau sudah namanya musibah, saya kira tidak hanya terjadi di Republik tercinta ini, di negara lain pun terjadi juga. Sebaik apapun sistem yang dibuat oleh manusia, tentu juga kalau sudah musibah tidak bisa kita hindarkan lagi. Namun demikian, tentu kami sampaikan bahwa ketika terjadi musibah itu, gedung dalam keadaan tidak ada aktivitas pegawaian. Karena hari libur ya? Iya, karena hari libur. Dan terjadinya dugaannya itu berasal dari lantai 6. Nah, kesulitan menuju ke lantai 6 itulah barangkali nih, saya kan nggak ngerti. Apa ya, ini laporan dari keamanan dalam, kemudian juga angin bertiup kencang. Dugaan orang boleh-boleh saja, tetapi itulah faktanya dan kami juga sedang menunggu kawan-kawan kita bekerja. Saya ke Bung Kurniawan, Maki, ada komentar terkait ini, Bung Kurniawan? Ya, soal penyebab
terbakarnya gedung Kejaksaan Agung itu sudah ada di tangan Lapor. Ya. Nah, kalau menurut saya sih kita percayakan kepada mereka untuk bekerja karena mereka juga punya pengalaman yang cukup panjang lah terkait dengan ini. Cuma memang kalau misalkan ada muncul spekulasi di masyarakat juga nggak bisa disalahkan. Karena juga pernah ada kejadian misalnya waktu BLBI kemudian gedung BI kemudian terbakar misalnya kayak gitu-gitulah. Waktu Nah, pemeriksaan sebelum waktu ya, itu dikaitkan ke pemeriksaan Tommy Soeharto pada waktu itu kemudian ada bom gitu ya? ada bom misalnya. Nah kemudian, saat ini apapun tidak bisa dipungkiri Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan perkara-perkara yang cukup besar, yang nilainya cukup besar. Misalnya Jiwasraya, Kondensat, kemudian Joko Chandra sendiri, yang dengan dinamika yang terjadi, dan kemudian masih banyak lagi lah perkara-perkara yang nilainya cukup besar. Nah, sehingga kemudian memunculkan asumsi atau spekulasi di masyarakat itu hal yang wajar dan sah-sah saja. Nah, cuma memang untuk mengetahui lebih lanjut secara fakta nanti kita tunggu. biarkan nanti tunggu Lapor yang melakukan pekerjaan. Saya ke Bung Stanislaus. Pertanyaan saya tadi, tambah kemudian data yang disampaikan oleh Pak Hari. Ya. Anda menilai bahwa kebakaran ini wajar atau tidak wajar? Ini kan persepsi dari siapapun, wajar saja, nggak ada masalah. Ya, kalau saya sebagai orang awam akan melihat bahwa ketika SOP sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi kebakaran terjadi dengan cepat, ada sesuatu yang luar biasa di sini. Ada pertanyaan mengganjal. Ya, apakah itu memang ada percikan api, kemudian di situ ada material-material yang menjadi lebih besar, atau memang sudah memang ada diciptakan seperti itu. Tetapi memang saya sepakat bahwa dalam situasi ini memang perlu penyidikan ilmiah yang bisa dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, dan kita harus tunggu itu karena itulah yang paling valid itu. Dan harus sampaikan secara transparan. Ya, secara transparan, walaupun pasti masyarakat akan menduga bermacam-macam ya, melihat situasi terbakarnya begitu cepat, kemudian SOP-nya sudah bagus, ini kan menjadi hal yang kontradiktif sebenarnya. Tetapi kita lihat, kita tunggu dan kita harus yakin bahwa Kejaksaan tetap bekerja dengan baik, tetap normal, tetap mengusut dengan cepat, dan Polri bisa mengusut ini sebenarnya apa yang terjadi penyebabnya. Pak Hari, sudah disebutkan bahwa ini kan memang jauh. Ya, saya sering beberapa kali juga mewawancari Pak Hari di gedung Kejaksaan Agung. Ini kan kasus Pinangki misalnya, Jiwasraya misalnya, itu kan ada di Gedung Bundar yang jaraknya sekitar 100 sampai 200 meter dari gedung utama Kejaksaan. Artinya secara berkas perkara aman. Meskipun ada juga mungkin bukti-bukti yang bisa jadi hilang. Karena misalnya salah satu yang terbakar adalah gedung Jaksa Agung Muda Pembinaan, tempat di mana Jaksa Pinangki berkantor. Ada CCTV tadi kami juga sempat bahas, ada CCTV juga di sana yang mungkin juga hilang datanya siapa tamu-tamu VVIP yang pernah datang, misalnya seperti itu. Lalu kemudian ada alat sadap yang mungkin servernya di luar sehingga aman. Tapi bahwa ada data-data yang mungkin saja hilang, musnah, apakah ini sebuah fakta ataukah tidak? Anda mau menyangkal itu, Pak Hari? Ya, jadi persepsi masyarakat, spekulasi masyarakat, yaitu sah-sah saja. Tetapi sekali lagi kami jelaskan bahwa gedung itu adalah ditempati oleh unsur pimpinan, jam intel, kemudian pembinaan. Saya garis bawahi pertanyaan Mas Aiman, ada dugaan, sinyalemen, spekulasi, itu akan menghilangkan terkait dengan oknum jaksa PSM. Nah, ini perlu kami jelaskan bahwa sejak yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka kepada yang bersangkutan dinyatakan sebagai jaksa fungsional sudah tidak menempati tempat itu. Dan ketika tanggal 11 ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan, maka sehari setelah ditetapkan tersangka itu sudah keluar surat keputusan Jaksa Agung untuk pemberhentian sementara. Sehingga oleh karena itu data-data yang terkait yang bersangkutan yang diduga berada di ruangannya sudah tidak digunakan lagi. Oh, jadi dipastikan aman ya Pak soal data ini? Kami pastikan aman. Perlu juga diketahui Mas Aiman, masyarakat, bahwa alat bukti untuk menjerat sangkaan kepada yang bersangkutan kan tidak hanya itu. Masih punya alat bukti yang lain. Dalam artian mungkin alat bukti surat ataupun alat bukti keterangan saksi dan lain sebagainya
kami yakinkan kepada masyarakat bahwa kami bekerja profesional. Hari ini pun dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh penyidik terkait tersangka. Ya, Pak Hari, mohon maaf, saya harus potong karena saya harus bicara soal hal yang lebih fokus. Soal CCTV misalnya, Pak, apakah kemudian servernya berada di gedung yang sama dan hilang? CCTV tidak ada masalah dalam hal apabila memang dia tidak terbakar. Tapi berada di gedung yang terbakar itu, Pak, servernya? Untuk CCTV kan masing-masing mempunyai server. Oke, artinya terpisah, betul. Iya, terpisah. Misalnya ruang jaksa agung, ruang wakil jaksa agung, para jam, dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan saya ketika kemudian ada orang yang kemudian pernah datang ke ruang kerja Jaksa Pinangki misalnya, di gedung jam pembinaan itu, artinya karena sudah terbakar maka tidak bisa lagi diakses karena servernya berada di gedung yang sama. Ya, saya juga menghormati spekulasi itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, alat bukti kan tidak hanya itu. Tidak hanya CCTV, alat bukti yang lain masih bisa digunakan untuk menjerat tersangka. Meskipun ketika nanti sidang diperlukan visual CCTV mungkin akan kesulitan di sana. Pak, terakhir Pak, Pak Hari, pada saat kebakaran, tahanan termasuk Jaksa Pinangki berada di gedung Kejaksaan Agung, Pak? Ya, ketika terjadi kebakaran yang hari Sabtu itu, jumlah tahanan 25 orang. 25. Kemudian demi kesehatan mereka. Termasuk Jaksa Pinangki, Pak Hari? Saya belum konfirmasi. Oke. Sepengetahuan saya, kalau tidak salah ini, tapi nanti saya konfirmasi dulu ya. Baik. Karena untuk khusus tahanan. Belum ada datanya, Pak? Kemarin 25 tahanan itu siapa saja? Ya, saya tidak mengurai satu persatu, tetapi karena situasi kondisi untuk penyelamatan 25 orang itu kita evakuasi ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kita juga punya rutan cabang Salemba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Betul. Dan hari ini tuntas dikembalikan lagi, tapi mohon maaf karena kesibukan kami harus berpindah kantor sementara di Badan Diklat, sehingga kami belum memonitor daftar siapa-siapa saja yang ada. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Hari Setiono, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sekali lagi rasa prihatin kami terhadap terbakarnya gedung yang bersejarah ini dan juga kantor dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Semoga jelas, transparan, dan kami terus menunggu hasil dari investigasi kepolisian yang juga bersama dengan Kejaksaan Agung. Betul demikian Pak ya? Ya, baik. Terima kasih Mas Aiman. Mohon doanya dan mohon dukungan masyarakat bahwa kami akan tunjukkan, kami tetap semangat, kami tetap bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam. Terakhir Mas Stanis, apa yang kemudian bisa disampaikan di sini? Ya, kita harus mendukung Kejaksaan Agung supaya tetap memproses perkara-perkara yang besar ini dan jangan sampai ada perasaan misalnya terganggu, terancam atau terintimidasi. Dan sudah disampaikan tadi tidak ada data yang kemudian hilang dan lain sebagainya, jadi aman harusnya. Aman, dan harus kalau perlu dipercepat aja kasus-kasus seperti ini untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kejaksaan tetap profesional dan tidak terganggu, dan adanya sekaligus pesan kepada orang-orang yang mungkin akan mencoba mengganggu Jaksa Agung jika ada, bahwa itu tidak akan berpengaruh terhadap proses peradilan kejaksaan. Oh, Anda mencurigai bisa saja itu salah satu spekulasinya, ada orang yang ingin mengganggu Jaksa Agung karena kasus-kasus tertentu misalnya. Ya, kemungkinan bisa ada, tetapi kita harus tunjukkan bahwa tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Person Jaksa Agungnya? Sosok Jaksa Agung tidak bisa apakah person atau apa, tetapi mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan aktivitas kejaksaan, bisa saja. Tetapi kita harus lawan itu supaya tidak menjadi hal yang di kemudian hari, Bapak. Ya, tapi saya setuju apa yang kemudian disampaikan bahwa harus mempercepat karena kepolisian sudah kemudian memproses, tapi kejaksaan masih menunggu terkait dengan kasus yang sebenarnya paralel ini. Baik, terima kasih Bung Stanislaus Rianto, pengamat atau peneliti intelijen dari Universitas Indonesia, kajian strategis betul ya. Dan juga ada Bung Kurniawan Adi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Deputi Koordinator. Terima kasih sekali lagi Bung Kurniawan, Bung Stanislaus. Tadi kita juga berbincang dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bung Hari Setiono.